Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah dan masih di serial Kronologi Sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Ada 8 peristiwa penting dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam diawali dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Khuzaimah, juga dengan Ummu Salamah atau Hindun binti Abu Umayyah. Peristiwa yang ketiga adalah lahirnya cucu Rasulullah SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berikutnya adalah peristiwa pertempuran Muraisi atau pertempuran Bani Mustalik, disusul dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan putri dari pemimpin Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Berikutnya ada peristiwa hadisul ifki yang menimpa umat Islam dan disusul dengan pertempuran Ahzab atau Khandaq, di mana kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Dan terakhir yang dibahas hari ini adalah pengepungan Bani Quraidah. Sementara 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam masih dari pertempuran panjang Romawi Persia. Peristiwa yang pertama adalah terjadinya koalisi antara bangsa Slav, bangsa Afar, dan Persia Sasan dalam menembus Konstantinopel sebagai jantung kekaisaran Romawi Bizantium. Peristiwa yang kedua adalah terjadinya koalisi Romawi Bizantium Heraklius dengan Tongyangzu dari ke kanan ke barat. Peristiwa yang ketiga adalah perebutan benteng-benteng di Armenia oleh Heraklius dari tangan Persia Sasan. Dan yang terakhir adalah pertempuran Niniwe, pertempuran penentuan dari konflik panjang Romawi Persia. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi lengkap sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Kemudian, teman pecinta sejarah, ada kisah berikutnya yang mengiringi jalannya eksekusi bagi Bani Quraidah. Adalah masuk Islamnya 4 orang Yahudi. Diriwayatkan bahwa Salabah bin Sa'jah, Usaid bin Sa'jah, dan Asad bin Ubaid dari golongan Bani Hadal, bukan dari golongan Bani Quraidah ya, dan bukan dari golongan Bani Nadir yang telah menganut agama Yahudi. Mereka memeluk agama Islam pada malam hari ketika hukuman atas Bani Quraidah diputuskan oleh Nabi SAW. Bersama mereka ada Amr bin Su'da al-Kurdi ikut memeluk Islam juga. Jadi yang 3 orang Yahudi tapi bukan Bani Quraidah, bukan Bani Nadir, pokoknya dia itu beragama Yahudi tapi bukan dari darah Bani Nadir, bukan dari darah keluarga Quraidah. Tetapi ada 1 orang yang berdarah Quraidah yang masuk ke dalam keluarga Quraidah adalah Amr bin Su'da yang masuk Islam, satu-satunya. 2 mungkin ya, dengan Safiyah binti Huyai. Tetapi Safiyah binti Huyai itu nanti akan dinikahi oleh Rasulullahnya itu di perang Khaybar, perang khusus Rasulullah SAW terhadap orang-orang Yahudi. Jadi di Bani Quraidah itu belum bertemu antara Rasulullah SAW dengan Safiyah binti Huyai. Menurut riwayat, ketiga orang itu tetap menjadi orang Islam dan bertempat di Madinah. Jadi ketiga orang yang awal itu yang bukan dari Quraidah maupun Nadir itu tetap menjadi orang Islam selamanya. Dan mereka tinggal di Madinah. Seorang lagi menghilang pada malam hari ketika ia memeluk Islam itu. Yang selanjutnya tidaklah diketahui lagi di mana ia bertempat tinggal. Jadi ketika itu ada 4 orang pengikut Yahudi yang menganut Islam dengan kemauan sendiri. Yang 1 orang itu menghilang entah kemana ya, apakah dia masih memeluk Islam atau tidak, atau bahkan mungkin kuat sampai akhir hayatnya tetap memeluk Islam, itu wallahu alam tidak disebutkan di situ. Ini menjadi pengetahuan bagi kita bahwa tidak semua yang berdarah Yahudi itu beragama Yahudi. Jadi ada juga yang berdarah Yahudi seperti 4 orang ini ya. Tetapi
masuk Islam dan ia memeluk agama Islam, bahkan kuat gitu keislamannya sampai akhir hayatnya. Tetapi ini juga membuktikan kepada kita bahwa orang Yahudi yang masuk Islam itu sangat sedikit. Bisa dihitung jari, bahkan ada yang menyebutkan tidak lebih dari 10. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu kalau masuk Islam lebih dari 10 berarti sudah masuk Islam lah seluruh orang Yahudi. Maksudnya sangat tidak mungkin gitu lebih dari 10 karena saking sedikitnya. Itu untuk menggambarkan bahwa saking sedikitnya pada zaman Rasulullah ya, dan zaman dalam sejarah gitu ya, dan zaman setelah itu sangat sedikit jumlahnya orang Yahudi yang masuk Islam. Ini dari Bani Quraidah yang berjumlah 600-700 orang laki-lakinya. Ini belum anak-anak, belum perempuan gitu ya. Ini hanya 4 orang yang masuk Islam. Jadi berapa persennya itu ya? Berapa persennya? Sangat-sangat sedikit. Kemudian peristiwa berikutnya adalah pembagian harta rampasan dan masalah para tawanan, dan ini tidak akan saya bahas ya karena ini berhubungan erat dengan ilmu fikih ya, jadi saya tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Hanya yang pasti bahwa harta rampasan perang Bani Quraidah itu dibagikan rata oleh Rasulullah SAW kepada yang berhak dan sesuai dengan aturan Islam itu ya yang ada di surat Al-Ahzab. Yang pasti semua tentara kebagian, kemudian prajurit dan komandan. Tidak ada perbedaan antara prajurit dan komandan. Yang mendapat bagian lebih itu hanya tentara berkuda 3 kali lipat dari yang berjalan kaki. Dan jumlah itu tentara yang berkuda sebanyak 36 orang saja. Jadi kalau dihitung dari hasil pembagian rampasan perang, maka tentara Islam itu berjumlah 3.072 orang. Kenapa dapat 3 bagian? Jadi 1 itu bagian untuk orangnya dan 2 bagian untuk kudanya, gitu ya. Karena kan dia sudah mengerahkan berkorban harta lebih banyak, berkorban tenaga juga lebih banyak. Karena kan mengurus kuda itu kan butuh effort ya. Jadi kudanya juga dapat 2 bagian, dan tentu maksudnya bukan kuda dikasih harta rampasan, nggak berarti milik pemilik kudanya gitu ya. Kemudian dibagikan pula 1/5-nya itu untuk Rasulullah SAW, kerabat. Ini banyak ya, bukan hanya Rasulullah sendiri tapi juga dengan kerabat Rasulullah yaitu Bani Hashim, Bani Muthalib, lalu untuk anak yatim, untuk orang miskin, dan untuk musafir. Kemudian untuk perempuan dan anak-anak ini dijadikan tawanan seperti biasa. Kalau kalah berperang ya, maka akan dijadikan tawanan. Menurut riwayat, sebagian di antara para tawanan dari Bani Quraidah itu oleh Nabi SAW diperintahkan supaya dijual ke negeri Najd, ditukarkan dengan kuda dan senjata untuk kaum muslimin. Sebagian yang lain di antara mereka ditebus oleh kaum Yahudi dari Khaybar. Untuk pembagian harta rampasan perang itu tidak ada penjelasan ya, jadi saya hanya membacakan saja. Kemudian kisah berikutnya adalah Rasulullah SAW mendapatkan Raihanah. Raihanah adalah nama seorang wanita tawanan perang yang diperoleh kaum muslimin sewaktu terjadi pertempuran dengan Bani Quraidah. Ia adalah putri Amr bin Junafah dan suaminya telah dihukum. Setelah ia menjadi tawanan dalam pembagian, ia menjadi bagian Rasulullah SAW. Dengan demikian, ia menjadi budak wanita bagi Nabi SAW. Setelah Nabi SAW memperhatikan keadaan Raihanah dan tingkah lakunya, beliau mengetahui bahwa ia adalah seorang wanita tawanan yang mempunyai kelebihan kalau dibandingkan dengan wanita-wanita tawanan yang lain. Maka ketika itu Nabi SAW meminta kepada Raihanah supaya suka dinikahi oleh beliau sendiri serta memakai kudung dan sebagainya seperti yang dipakai oleh para istri beliau. Permintaan Nabi SAW yang baik itu ditolak oleh Raihanah. Ia secara tegas dan jujur mengatakan,
"Ya Rasulullah, lebih baik engkau membiarkan saya sebagai hamba sahaya engkau saja, dan yang demikian ringan bagi saya dan bagi engkau juga." Dari jawaban itu, pada intinya ia menolak dengan keras jika disuruh memeluk agama Islam dan tetap memeluk agama Yahudi. Nabi SAW membiarkan Raihanah tetap menjadi hamba sahaya dan tidak memaksanya supaya mengikut agama Islam. Tetapi setelah Raihanah dari hari ke hari selalu memperhatikan suruhan Islam yang terus-menerus disuruhkan oleh Nabi kepada umatnya di kala itu, maka akhirnya ia pun tertarik juga memeluk Islam. Berarti bertambah ya. Tadi 4 orang yang laki-laki itu yang di awal masuk Islam, dan Raihanah juga, tetapi tidak dinikahi oleh Rasulullah SAW karena beliau sendiri yang enggan gitu ya. Dan di kelengkapan tarikh ini juga dikisahkan bahwa setelah terjadinya pengepungan Bani Quraidah itu turun perintah untuk menunaikan ibadah haji. Dengan turunnya surat Al-Imran ayat 97 dan surat Al-Hajj ayat 27 sampai 29. Untuk hari ini ya banyak kisah yang diutarakan meskipun tidak dijelaskan atau dibahas secara detail ya, tetapi memang peristiwanya itu ya singkat-singkat saja. Dan yang satu hal, poin yang harus kita ambil bahwa kejadian pengepungan Bani Quraidah ini memang terlihatnya cukup menyedihkan ya, dan ini hanya terjadi sekali saja selama kaum muslimin memimpin. Terjadinya eksekusi besar-besaran terhadap Bani Quraidah. Sebetulnya ini tidak diinginkan sebetulnya baik oleh Rasulullah SAW, kaum muslimin, dan cukup disesalkan. Bukan hukumannya, tetapi perbuatan Bani Quraidah. Seharusnya kan ini tidak terjadi jika Bani Quraidah itu kuat dengan perjanjian. Dan satu orang yang perlu sekali kita bahas adalah Huyai bin Akhtab. Bagaimana kita ingat ya peristiwa di mana Huyai bin Akhtab itu merayu untuk mendapatkan dukungan dari Bani Quraidah. Sehingga tidak salah ketika dikatakan bahwa penyebab dari terjadinya eksekusi besar-besaran terhadap Bani Quraidah itu adalah Huyai bin Akhtab. Jadi tangan Huyai bin Akhtab itu berlumuran darah Bani Quraidah. Jangan pernah ada yang menyalahkan bahwa kaum muslimin yang menjadi penyebab, bukan. Tetapi orang Yahudi sendirilah yang menyebabkan hal itu terjadi. Jika dianalisis, kemusnahan Bani Quraidah merupakan tanggung jawab Huyai bin Akhtab, meskipun dia sendiri turut terbunuh. Dialah yang telah melanggar janji yang dibuat golongannya sendiri, Bani Nadir, hingga Nabi mengusir mereka dari Madinah tanpa ada seorang pun yang dibunuh. Dan pengkhianatan Huyai bin Akhtab dan Bani Nadir ini adalah peristiwa di mana mereka merencanakan untuk menghilangkan nyawa Rasulullah SAW ya. Ketika Rasulullah SAW itu melakukan lobby kepada Bani Nadir, dan ini mungkin kisahnya bisa dibuka lagi di peristiwa terjadinya tragedi Ar-Roji dan tragedi Bir Umaunah. Tepatnya di tragedi Ar-Roji ya, kejadian setelah terjadinya tragedi Ar-Roji. Dan teman pecinta sejarah, dia itu ketika Rasulullah SAW duduk bersandar dan salah satu kaumnya, anak buahnya Huyai bin Akhtab itu merencanakan untuk sudah melakukan ya, bukan hanya merencanakan, sudah melakukan melemparkan batu dari atas dinding rumah itu tepat ke atas kepala Rasulullah SAW yang mulia. Hanya saja tentu saja beliau kan nabi ya, maka diberitahulah oleh Jibril alaihissalam tentang perilaku orang tersebut sehingga tidak mengenai Rasulullah SAW, dan rencana orang Yahudi itu menjadi gagal karena Rasulullah SAW-nya keburu pergi, diberitahu oleh Jibril ya. Dan kesalahan ini membuat ini pengkhianatan pertama dari Huyai bin Akhtab. Dia tidak menyerahkan orang yang berencana, dan ya akhirnya dan tidak meminta maaf juga, sehingga ya terusirlah Bani Nadir dari Madinah.
Dia pula yang menghasut pihak Quraisy dan Ghatafan, kemudian memobilisasi kekuatan kabilah-kabilah Arab agar mereka bersama-sama memerangi Nabi, hingga memperbesar permusuhan antara kaum Yahudi dan kaum Muslim. Mereka berkeyakinan bahwa Bani Israel ini tidak akan merasa puas sebelum dapat menghancurkan Nabi dan umat Islam. Dia juga yang menghasut Bani Quraidah agar melanggar perjanjian mereka dengan Nabi dan meninggalkan sikap netralnya. Seandainya saja Bani Quraidah tetap memegang perjanjian dengan Nabi, tentu mereka takkan mengalami nasib seburuk itu. Dia juga mendatangi benteng Bani Quraidah setelah pasukan koalisi mengundurkan diri dan mengorbankan semangat mereka untuk melawan pasukan Muslim. Seandainya sejak semula mereka bersedia menerima keputusan Nabi serta mengakui kesalahan mereka telah melanggar perjanjian, pertumpahan darah dan pembunuhan tentu tidak akan terjadi. Akan tetapi, akar permusuhan sudah begitu jauh merasuki jiwa Huyai, yang kemudian menular pula ke hati Yahudi Quraidah. Karena itu, Sa'ad bin Mu'adz sekutu mereka yakin bahwa seandainya mereka dibiarkan tetap hidup, kaum muslim tidak akan pernah mengalami ketenangan. Mereka akan kembali menghasut pasukan koalisi untuk kembali memerangi kaum muslimin hingga menghabisi mereka tanpa sisa seandainya mereka memenangi perang. Keputusan keras yang diambil Sa'ad ini didorong oleh kebutuhan untuk mempertahankan diri dengan pertimbangan bahwa hidup matinya kaum Yahudi berarti hidup matinya kaum muslimin. Dan ini juga sudah dibahas ya pekan kemarin atau di video kemarin tentang bagaimana alasan mengapa Sa'ad bin Mu'adz itu mengambil vonis yang cukup berat. Dan ini vonis maksimal berarti ya. Mengambil vonis yang maksimal untuk Bani Quraidah karena yaitu tadi membahayakan kaum muslimin, dan kalau dibiarkan mereka itu tidak akan berhenti sebagaimana Huyai bin Akhtab. Ini kan pertamanya diusir ya. Lalu dia ternyata memobilisasi kembali kekuatan untuk menyerang kaum muslimin. Jadi kalau Bani Quraidah juga tidak divonis secara maksimal juga Huyai bin Akhtab, maka ini dipastikan akan membahayakan kaum muslimin di masa depan. Dan tentu saja hal ini bahkan dikatakan sendiri oleh mereka bahwa jika kaum Yahudi menang itu kaum muslimin tidak akan mendapatkan ketenangan. Ya sama seperti kasusnya sekarang ya, bagaimana orang-orang Zionis itu tidak pernah membiarkan orang Palestina tenang. Jadi dimanapun berada teman pecinta sejarah, inilah memang niat orang-orang Yahudi. Dimanapun mereka berada, ketika menjadi dominan, ketika mereka menjadi mayoritas, mereka akan melindas kaum muslimin, akan melindas yang minoritas. Dan bahkan di Gaza pun yang tadinya mereka kan tidak punya tanah ya di sana ya. Tadinya kan mereka sama sekali tidak punya tanah, tapi mereka merangsek masuk dengan melobi sana sini ya, yang Theodore Roosevelt yang mendirikan karena lobi sana sini, bahkan dengan pertentangan dari kaum Yahudi lainnya yang berdarah Yahudi dan beragama Yahudi juga menentang gerakan Zionis ini. Tetapi mereka tetap melakukannya, dan ini mungkin bibit-bibit dari Huyai bin Akhtab ya, bibit-bibit dari bagaimana jahatnya dia itu tidak menginginkan kaum muslimin itu eksis. Bahkan kehadiran Rasulullah SAW sendiri di Madinah itu sudah membuat Huyai bin Akhtab itu pucat pasi, tegang, ditambah juga kesal dan marah gitu. Ini kebencian yang luar biasa. Jadi terjawab ya tadi, karena saya tidak paham tadinya kenapa Huyai bin Akhtab itu sampai segitunya, bahkan di akhir hayatnya ketika dia menemui ajal itu dia masih tetap merasa benar dan merasa sombong, dan malah mengajak orang lain juga membesarkan hati orang lain, membesarkan hati Bani Quraidah bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuai dengan perintah, apa yang dilakukan oleh mereka adalah sesuai dengan perintah Allah. Ternyata semua itu adalah lahir dari rasa bencinya yang luar biasa kepada Rasulullah SAW juga kaum muslimin. Jadi kalau orang musyrik, kalau orang
kalau orang Quraisy itu karena kebodohannya, karena jahil mereka, karena mereka tidak ingin kekuasaannya dirampas, mereka tidak ingin jadi miskin, mereka tidak ingin jadi rakyat biasa gitu. Mereka tidak ingin posisinya itu sama dengan rakyat sama dengan rakyat biasa, sama dengan budak belian gitu. Mereka ingin posisinya tetap tinggi di hadapan manusia. Jadi mereka enggan masuk Islam gitu ya, dan ini kejahilan mereka, kebodohan mereka. Tetapi orang Yahudi ini karena kebencian yang sudah mendarah daging. Jadi ini hikmah yang luar biasa buat kita ya, teman pecinta sejarah. Jangan pernah memelihara kebencian. Kita belajar dari Huyai bin Akhtab deh. Jangan pernah memelihara kebencian. Kebencian itu harus dirilis, harus dinetralisir. Benci pada siapapun ya, benci kepada orang yang sudah menzalimi kita, benci kepada orang yang jahat pada kita. Ada orang yang benci terhadap keluarganya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Nah, kebencian ini harus dirilis. Kenapa? Karena kebencian itu bisa menutupi kebenaran. Kebenaran jadi tidak terlihat, bahkan sengaja ditutupi kebenaran itu karena kebencian yang menguasai hatinya. Jadi, rilis ya rasa benci kita itu. Kita hilangkan, kita sembuhkan semua rasa benci itu, dan bagaimana caranya ini perlu bahasan lebih lanjut ya. Yang jelas adalah keimanan sebetulnya yang bisa menghindarkan kita dan menyembuhkan kita dari kebencian. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak sampai sejauh ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.